Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG batch 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama saya Muhammad Thayyib dengan NIM 2501091101515. Saya adalah mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 dengan LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 di SDN Menyari, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan tema memahami pesan pokok Al-Quran Surat At-Tin di kelas 4 SDN Menyari, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Ini apakah masuk semuanya? Iya. Siapa ya? Arif. Kenapa? Sunat. Oke. Kita doakan semoga Arif cepat sembuh dan kembali belajar bersama kita semuanya. Oke. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Hai siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Bapak guru bagaimana bapaknya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama dulu, dipimpin oleh Dava. Siap di tempat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya berdiri. Indonesia, kebangsaan
Kali ini pembelajaran kita akan mempelajari tentang memahami pesan pokok Al-Quran surat At-Tin. Pak Guru mau tanya, pertemuan sebelumnya kalian mempelajari apa? Membaca Surat At-Tin. Nah sekarang kalian akan memahami pesan pokok Al-Quran surat At-Tin. Sebelumnya Pak Guru akan tanya, apa yang kalian ketahui tentang surat At-Tin? Terdiri dari 8 ayat. Terus kemudian diturunkan di kota Makkah. Berarti termasuk golongan surat Makkiyah. Terus kemudian terdapat di juz 30. Yang kedua, apa saja isi pokok dalam surat At-Tin? Masih belum tahu. Baik, nanti kalian akan mengetahui tentang isi pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang Al-Quran, pesan pokok surat At-Tin, yang mana nanti sampean yang pertama akan menjelaskan dari keterangan surat At-Tin, dan yang kedua kalian akan menjelaskan isi pokok yang terkandung dalam surat At-Tin, dan yang ketiga kalian akan memahami dan menerapkan nilai akhlak yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Tin. Nah, pembelajaran yang pertama dan yang kedua ini adalah sebagai bentuk cinta kita terhadap Allah dan Rasulullah. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah termasuk dari mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Paham ya? Terus yang ketiga, kalian akan mengidentifikasi dan menerapkan nilai akhlak yang terkandung dalam surat At-Tin ini adalah sebagai wujud cinta kita terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena akhlak itu adalah yang mendapatkan diri sendiri. Oke. Nanti kalian akan dibagikan barcode seperti ini untuk menjawab soal-soal yang ada di layar. Ya. Terus kemudian cara menjawabnya bagaimana? Kalau kalian menjawab A, berarti ada huruf A di sini, huruf A-nya yang di atas. Ketika kalian menjawab B, maka huruf B-nya yang di atas. Begitu juga dan huruf menjawab C dan D. Ya, pokoknya hurufnya ada di atas. Nanti Pak Guru akan men-scan jawaban kalian untuk menemukan kompetensi awal dari sampean. Dan semuanya disiapkan jawabannya. Satu, dua, tiga. Pertanyaan terakhir, Watini. Lanjutan ayat tersebut adalah yang angkat jawabannya. 1, 2, 3. Oke. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya adalah Pak Guru akan mengajak kalian untuk ice breaking anti perundungan. Mari kita bernyanyi bersama. Di sini Tuhan, di sana Tuhan, di
Di sini Tuhan, di sana Tuhan, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Kita enak-enak, tidak kumpul-kumpulan, saling saling sayang berteman. Kita enak-enak, tidak kumpul-kumpulan, saling sayang berteman. Oke, sekarang Pak Guru akan menayangkan sebuah permasalahan. Yang pertama yaitu gambar anak membentak ibu atau orang tua. Yang kedua adalah gambar orang yang beribadah, orang yang rajin beribadah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi permasalahan yang ada ini? Nanti kalian akan mengetahui bersama bagaimana cara kita menyikapi permasalahan ini. Nanti sampai akan terjawab di akhir pembelajaran. Oke, kalian akan melihat video pembelajaran yang ada pada layar. Sebelumnya, silakan keluarkan buku tulis kalian dan alat tulis kalian semuanya. Sudah semuanya? Baik, kita lihat bersama-sama dan cermati bersama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti Atin? Mengapa disebut surat Atin? Dan apa isi kandungannya? Yuk kita belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan pemahaman. Memahami tentang pokok Quran surat Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, apa pesan pokok surat Atin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai 3 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di sana. Sekarang negeri Palestina, Syria, Yordania dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus antara Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketika
Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau menyesalkan Allah. Ayat keempat artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Demikian materi tentang memahami pesan pokok surah Quran surah At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada pesan-pesan atau yang nilai yang terkandung dalam Quran surat At-Tin yang kalian catat tadi. Nah, itu kalian simpan dulu. Kali ini kita akan membaca bersama Quran surat At-Tin dan terjemahnya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan dari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Oke, setelahnya kalian membaca surat At-Tin dan terjemahnya, kalian mencari kata kunci dalam ayat tersebut dan artinya. Pak Guru kasih contoh, contohnya wattini wazzaitun, artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Kata kuncinya adalah At-Tin dan Az-Zaitun. Di situ artinya adalah buah tin dan buah zaitun. Itu ya. Oke. Pak Guru akan membagikan kelompok. Membagi kelompok menjadi 3 kelompok yang mana di sini berdasarkan dari nilai asesmen diagnostik kalian yang kalian kerjakan melalui barcode quizzes. Kelompok yang pertama akan mencari ayat dan terjemahnya. Kelompok yang kedua mencari pesan pokok surat At-Tin. Dan kelompok yang ketiga mencari nilai akhlak yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Tin. Oke, kalian bekerja sama untuk menjawab LKPD kalian harus kerja sama. Oke, silakan kerjakan sekarang.
Tuh. Tulis di sini apa saja nilai akhlak yang terkandung. Tulis di sini. Tulis. Terus kemudian yang kedua ini pesan pokok surat At-Tin. Nah, terus ini ayat dan terjemahnya. Ya, betul. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, Pak Guru akan panggil satu persatu kelompoknya untuk mempresentasikan maju ke depan setiap kelompok. Nanti kelompok yang lain menulis dari presentasi kelompok yang maju. Itu paham ya? Oke, dimulai dari kelompok satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan di kelompok satu akan membacakan arti dari surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Untuk kelompok presentasi dari kelompok satu, bagaimana pendapat kalian? Sudah kompak? Sudah kompak? Kompak. Oke, pelajaran apa sampean yang akan pengetahuan apa yang kalian dapat dari kelompok satu yang maju? Ayat dan arti surat At-Tin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kedua akan membacakan pesan pokok surat At-Tin. 1. Penciptaan manusia yang sempurna. 2. Balasan bagi yang tidak taat. 3. Balasan bagi orang beriman dan beramal soleh. 4. Perintah bersyukur. 5. Kepercayaan pada hari pembalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua yang maju. Nah, untuk yang lain, pengetahuan apa yang kalian dapat dari kelompok dua? Pesan pokok dari surat At-Tin. Ada berapa tadi yang dibacakan? Ada 5. Apa ada kekurangan dari kelompok dua? Ya, apa? Kurang kompak. Berarti lain kali untuk mempresentasikan harus kompak. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2 yang maju. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang ganti kelompok 3 yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita Dan akan membacakan nilai akhlak surat At-Tin. 1. Kesempurnaan penciptaan manusia. 2. Tanggung jawab atas prestasi yang diberikan. 3. Kewajiban beriman dan berakhlak soleh. 4. Peringatan keras agar tidak menyimpang dari fitrahnya hingga jatuh ke kegelapan. 5. Keyakinan pada
3? Sudah bagus, sudah kompak berarti ya. Oke, pelajaran apa atau pengetahuan apa yang kalian dapat dari yang kelompok 3? Nilai akhlak surat At-Tin. Ada berapa tadi yang dibacakan? Ada 5. Salah satunya adalah keyakinan bahwasanya ada balasan tersendiri nanti di hari pembalasan. Itu adalah nilai akhlak yang terkandung dalam surat At-Tin. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali. Dari ketiga kelompok tadi semuanya sudah bagus, sudah bisa atau berani mempresentasikan hasil LKPD atau hasil lembaga kerja kalian untuk dipresentasikan maju ke depan dan dijawab dengan benar. Nah, sekarang kalian kan sudah mengetahui tentang pesan pokok dan juga nilai akhlak yang terkandung dalam surat At-Tin. Dalam sehari-hari kalian sebaiknya menerapkan apa yang terkandung dan yang sudah dibacakan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang ada kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah surat At-Tin menekankan pentingnya mensyukuri kesempurnaan penciptaan manusia. Ya, berarti manusia itu diciptakan dengan sempurna. Yang kedua yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, dari kesempurnaan penciptaan itu kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara kita mensyukuri penciptaan Allah? Yaitu dengan cara beribadah. Dengan cara beribadah. Terus kemudian kesimpulan yang terakhir adalah mengingat balasan akhirat sebagai motivasi untuk beramal soleh. Nah, ketika kita tidak melakukan suatu ibadah atau kebaikan terhadap diri kita, maka kelak esok di akhir hari atau hari kiamat sampean akan mendapatkan balasan. Maka dari itu kita harus rajin-rajin beribadah dan berbuat baik. Nah, tadi yang di awal itu kan ada gambar 1 anak kecil yang membentak orang tua, dan gambar yang kedua ada orang yang rajin beribadah. Bagaimana cara kita menyikapinya? Gambar yang pertama itu adalah perbuatan yang jelek, berarti harus diperbaiki atau dihindari. Terus gambar yang kedua adalah rajin beribadah. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bersyukur dan juga terus tetap melanjutkan kebaikan. Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Atau semangat? Yes, oke. Setelahnya kesimpulan, Pak Guru akan membagikan soal untuk evaluasi kalian satu persatu, nanti dijawab dengan benar. Paham ya? Ayo hitung. Surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? Hitung. Hafalkan. Sudah hafal.
dijawab dengan pengetahuan yang kalian dapat dari proses pembelajaran hari ini. Ada pesan pokok surat At-Tin, ada nilai akhlak surat At-Tin, dan juga kandungan dari surat At-Tin. Sudah semuanya ya? Oke, aku akan mengambil untuk sebagai evaluasi kalian. 1, 2, Oke, pembelajaran kita sudah sampai evaluasi. Sekarang kita akan merefleksi. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Di layar sudah ada gambar wajah merah, oranye, kuning, hijau muda, dan hijau tua. Bagaimana perasaan semuanya? Hijau tua, mana? Oke, hijau tua. Semuanya berarti sangat bahagia, sangat senang sekali. Oke? Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Pembelajaran kita hari ini selesai. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang kita akan doa bersama. Doa dipimpin oleh Dava. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.